Hai, selamat datang semua teman-teman Abung Podcast. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Dan ini merupakan video perdana ya setelah akun dari Abung Podcast ini udah lama hiatus. Jadi pada ya bisa dibilang video ini adalah video perdana di episode pertama ini ya. Buat kalian yang baru tergabung di sini, jadi Abung Podcast itu ya kita bakal cerita-cerita tentang hal yang horor, baik itu dari cerita dari orang lain, bisa dari pengalamanku sendiri, atau mungkin kalian yang mau ngirim-ngirim cerita biar kami angkat di sini, boleh banget. Oke teman-teman ya, ini kita santai-santai dulu karena ini aku tagnya di luar ruangan, dan ini tuh di belakangku nih ini ya kebun pisang dan ada rumah-rumah orang. Jadi kalau misalnya ada suara-suara apapun ya ya tak jadiin inilah biar jadi backsound ya, sound dari podcast ini. Jadi aku juga tag video ini ketika sore hari, jadi di sekitar setengah empatan ya, karena aku juga mau ngangkat konten horor, jadi ya juga agak mikir-mikir kalau misalnya tengah malam tag ya takut ada apa-apa gitu lah ya. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah mau menonton video ini. Semoga kalian betah dan semoga kedepannya Abung Podcast ini bisa ya memberikan cerita-cerita horor pada kalian dan bisa menghibur lah. Di episode kali ini aku dapat kiriman sebuah cerita dari salah satu mahasiswa ya, tapi sekarang dia udah lulus. Nanti akan aku ceritain, mungkin disclaimer dulu, episode ini mungkin akan aku buat jadi beberapa part. Mungkin di part pertama ini akan aku ceritain dari mana sampai mana, dan kalian silahkan bisa diikuti terus agar tetap tahu ya kelanjutan ceritanya seperti apa. Oke, kalau seperti itu kita langsung mulai ke ceritanya. Mitos desa yang diangkat menjadi sebuah pertunjukan. Kalian percaya nggak kalau misalnya orang yang berkesenian itu punya pegangan? Terus kalau misal kita mau bawa mitos desa ke sebuah pertunjukan, udah izin tapi masih ada yang gangguin kita, apa kalian percaya? Oke, salam kenal, aku Alif. Dulu waktu kuliah di Jogja, aku pernah ikut UKM tari di fakultas. Dan kebetulan nih ketua UKM-nya mau buat acara pertunjukan teater, tapi pastinya diisi dengan tari dan musik. Setelah kita debriefing dan dikasih tahu ceritanya tentang apa, ternyata ceritanya itu tentang mitos daerah setempat. Agak lupa ya, mitos ini sebuah mitos atau legenda daerah sana, karena kejadian ini terjadi di tahun 2019 dan tempat pentasnya di Temanggung, Jawa Tengah. Kebetulan karena aku lebih suka tari, jadi aku lebih banyak ikut latihan tari. Tapi seiring jalannya latihan malah dipindah jadi salah satu aktor yang cukup penting. Cerita seramnya dimulai dari ketua pelatih tarinya, sebut saja namanya Wira. Jadi Kak Wira ini mau ngelatih tari perempuan di bagian dayang-dayangnya nih. Udah bisa ngebayangin dong dayang-dayang itu gimana ya. Dan tentu aja penari yang meranin dayang ini juga cantik-cantik. Salah satu kejadian aneh di sini yang mungkin Kak Wira nggak sadar, yaitu ada satu penari yang pandangannya kosong waktu nari. Dan selang berapa lama dari itu, dia nih pegang-pegang leher. Ya mungkin karena pegel gitu ya. Aku pikir awalnya, oh anak ini nih paling salah posisi tidur. Tapi ternyata berkelanjutan gitu sampai di latihan berikutnya. Dan untuk informasi ke depannya, kita setiap latihan itu malam hari, ya sekitar jam 7 malam sampai jam 10 malam di kampus. Sebut aja anak ini namanya Asih. Iseng lah aku tanya ke dia, karena di beberapa kali latihan dia ini selalu pegangin lehernya terus. Asih,
lehermu nggak apa-apa kan? Kok tiap latihan tak liatin pegang leher terus? Iya nih mas, nggak tahu, mulai pegel-pegel. Udah dibantuin pijit sama Amel juga, tapi masih aja nggak tahu ini kenapa. Sejenak, sejak kapan itu sakitnya? Aku nanya kayak gitu. Udah lama sih mas, pas pulang dari latihan waktu itu. Nah di sini diemlah aku mikir, apa iya semenjak latihan pertama ya? Terus aku kasih saran buat dia kompres pakai air dingin kalau mau tidur. Terus tidurnya pakai bantal yang agak padat dan jangan yang empuk gitu ya. Oh iya, di sini ada dua peran penting ya, yang kata ketua UKM-nya itu mereka perlu semacam ritual atau minta izin lah ke juru kunci di sana biar pertunjukannya ini bisa lancar dan kendala yang enggak diinginkan itu terjadi. Tahu kan ya kendala apa maksudnya? Jadi karena mereka ini mau ngangkat kisah urban legend di situ, jadi ada dua pemeran yang harus melakukan ritual di tempat itu, yaitu peran kiai dan ketua monyet. Nah, peranku itu jadi penerus si ketua monyet ini. Kiainya ini punya peliharaan monyet yang disayang, yang kemana-mana selalu ikut, jadi semacam asisten gitu. Nah, ceritanya nanti si kiai ini mati, dan di ceritanya itu disebut Mukso, dan tahtanya sebagai penunggu gunung atau juru kunci di gunung itu diteruskan ke ketua monyet pakai simbolisasi tongkatnya kiai. Karena ketua monyet ini mau mengejar si kiai, endingnya ketua monyet ini nyerahin tongkat itu ke aku karena peranku sebagai penerus ketua monyet. Nah, di sini nih, di beberapa latihan aku sempat ditampakin wujud si penerus ini. Dia agak tinggi besar, mungkin ada ya sekitar 3 meter. Terus gede dan bulunya ini hitam. Ada mahkotanya dan matanya ini berwarna merah, serta taringnya ini panjang sampai ngelebihin dagu. Terus beliau kayak ngeliatin aku gitu. Ya kayak gimana gitu rasanya. Agak takut juga ya, karena aku ditunjukin sama hal yang kayak gitu. Mungkin dia ini ngerasa kepanggil ya, jadinya nunjukin eksistensinya ke aku. Ya kebetulan juga aku juga bisa lah ngerasain sama ngelihat mereka tipis-tipis, jadi bisa tatap muka gitu. Beliau cuma berdiri natap aku dan gak ngomong apa-apa. Mungkin adalah hitungan detik, terus aku kedip mata, dia tiba-tiba hilang. Dan besok harinya aku ngomong lah sama ayahku, dan kagetnya aku, ayahku tuh tahu gitu ciri-cirinya. Padahal aku cuma bilang sama ayah, ya aku kan ikut kegiatan UKM. Nah mereka nih bawa cerita daerah yang dibilang sakral. Terus peranku ini cukup penting karena jadi penerus tempat itu. Nah kemarin itu aku diliatin. Oh, monyetnya tinggi hitam, mata merah, terus taringnya panjang ya, kata ayahku. Nah di situ aku kaget. Pokoknya sampai bikin keringat dingin gitu. Terus ayah bilang gini, habis ini kamu cari bawang putih 3 siung, bacain doa 3 kul, maksudnya kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, sama kul a'udzu birabbin nas gitu ya. Terus diusap ke perut menghadap ke kiblat. Terus kalau sudah pulang sampai kosnya, waktu masuk kamar berdiri di belakang pintu sambil baca doa. Terus bayangin sosoknya itu sambil bicara dalam hati kalau jangan ganggu, karena kamu di situ cuman pendatang dan gak ada maksud lain. Habis itu bayangin kamu kayak dorong sosoknya itu keluar dari pintu. Ngerti? Karena jadi
ayahnya ini menjelaskan kepada anaknya buat ngelakuin hal-hal tadi. Terus sama si Alif ini langsung lah dipraktekin waktu itu juga, kan takut kenapa-napa juga kan ya. Setelah dari itu ada kejadian lagi di waktu latihan. Sewaktu itu kita sedang evaluasi karya. Waktu itu kita mau persiapan untuk presentasi karya sama dosen. Di hari besoknya, kejadiannya ini sekitar jam 9.45 atau jam 10 kurang seperempat ya, malam hari. Posisi kita ini lagi duduk bersila melingkar. Kak Wira lagi ngasih evaluasi, dan selang berapa lama dari itu ada suara kayak orang lempar barang gitu, cuma nggak ada bentuknya. Sontak aku kaget dan ngelihat ke arah itu. Ternyata arah yang dilempar itu gedung jurusanku di lantai 2 dan 3. Kan cukup tinggi ya. Jadi kalau ada orang kayak orang mana gitu yang mau ngelempar, kalau dibayangin dari suaranya sih semacam tepung setengah kilo yang dilempar. Terus setelah aku noleh ke arah yang dilempar itu, ternyata yang denger bunyi itu nggak semua anak, tapi cuma bertiga. Jadi yang dengar suara ini cuma bertiga aja. Aku, Abah, sama Kak Sari. Kenapa kok cuman 3 orang ini? Karena kalau si Abah ini adalah seniorku, satu jurusan, yang bisa dibilang dia ini sering nanganin orang kesurupan. Nah, belum lagi dia ini alumni pesantren dan katanya juga punya penjaga. Kalau Kak Sari, dia ini kayak punya penjaga gitu dari kecil dan cukup sering kesurupan. Sudahlah, kita bertiga saling tatap-tatapan kan. Terus evaluasi pun dilanjut gitu aja. Setelah evaluasi selesai, kita juga selesai, bubar dan kemudian pulang. Tapi ada beberapa anak yang gak pulang, termasuk aku, Abah, Kak Wira, Kak Sari, dan Teteh. Bersambung di cerita yang kedua, jangan lupa ikutin terus Abung Podcast agar kalian tahu cerita-cerita selanjutnya.